Hai semua, di video kali ini kita akan coba melanjutkan aplikasi yang sudah kita buat, yaitu kita akan coba untuk memasukkan data yang kita inputkan ke sini masuk ke dalam database-nya. Dan juga kita isi kolom-kolom yang lainnya seperti related by, related add, dan juga bagian disapprove dan image-nya. Nah, tapi pertama-tama di sini kita atur dulu di dalam file base-nya. Di sini atur saja di rules-nya supaya kita bisa gunakan file base-nya. Dan di sini allow-nya jadi read write, kalau ada tanggal itu dihapus saja tanggalnya. Kita langsung masuk eksekusi decodingannya di sini. Nah, pertama mungkin kita coba buat dulu yang namanya storage-nya, dan juga jangan lupa jalankan mpen run dev-nya untuk aplikasi kita. Di sini kita masuk ke dalam storage. Kita buat satu storage untuk beritanya. Kita sebut saja namanya new storage.js. Seperti ini. Nah, kemudian kita buat storage-nya di sini. Kita import dulu yang kita butuhkan apa-apa saja. Kita butuhkan ref sama reaktif. From fee yaitu ref dan juga reaktif. Dan kita import juga fungsi dari piniannya, yaitu define for yang ini dari pinia. Nah, kemudian kita lakukan ekspor untuk fungsi dari piniannya. Kita sebut namanya const use news store, sama dengan buat sebuah arlow function nantinya define store, dan di dalam fungsinya ini kita buat nama store-nya itu news, dan kita atur opsi-opsinya apa-apa saja. Kita buat di sini berupa arlow function. Nah, pertama kita buat dulu const untuk bagian inputannya. Nah, untuk inputan kita kan ada 3 inputan, yaitu title, content, dan juga kategori. Di sini kita coba ambil menggunakan reaktif berupa objek, yaitu mungkin kita masukkan juga untuk ID untuk fungsi update-nya nanti. Kemudian title, judul dari berita, konten berita, dan satu lagi mungkin is update. Nah, untuk nanti fitur update-nya kita gunakan sini, default-nya yaitu false. Dan satu lagi hampir lupa, yaitu kategori kayak gini. Nah, selanjutnya kita akan buat fungsinya pada saat mengklik input submit-nya. Kita buat fungsi const handle submit sama dengan berupa arrow function. Di sini kita gunakan async karena nanti di dalam file base store-nya kita juga gunakan yang namanya await nantinya. Kemudian kita console log saja dulu nilai yang kita dapatkan dari news-nya. Dan satu lagi const form input, yaitu untuk inputnya kita buat dia disable kalau semua inputannya masih bernilai kosong. Sini false. Nah, kita return semua fungsi dan juga state-nya, yaitu news, form input, dan juga handle submit. Ketiga ini. Nah, selanjutnya kita coba register piniannya ini di dalam form input news-nya, yaitu template yang kita buat kemarin. Nah, di sini kita coba import use new storage. Kita register di sini const news store dari use new storage. Kita sudah register. Nah, kemudian di sini kita bisa ambil state dari register store-nya. Const sama dengan store to live
yaitu news store. Kita panggil state yang kita buat tadi di dalam news storage-nya, yaitu news, dan juga form input. Dan untuk aksinya kita panggil handle submit tadi dari news store, handle submit kayak gini. Nah, selanjutnya kita atur di template-nya di bagian form. Kita buat view model di sini dengan nilainya yaitu form input. Dan di dalam buttonnya kita buat v binding untuk disable-nya, yaitu .2 disable sama dengan jika form inputnya itu bernilai false, dia akan melakukan disable untuk buttonnya. Dan di sini di dalam inputannya kita buat juga untuk fungsi submit private sama dengan, yaitu fungsinya dia akan menjalankan fungsi handle submit. Nah, terakhir yaitu untuk v modelnya. Nah, ini untuk v model yaitu news title. Yang ini untuk v model .2 news content, dan untuk kategorinya v model news kategori seperti ini. Nah, ini kita coba testing di web browser. Reload dulu. Ini kita coba inputannya. Contoh di sini coba judul, konten berita, kategorinya politik contohnya. Kita coba inspect elemen, console, dan kita klik submitnya. Nah, di sini kita dapat datanya. Nah, yang unik di sini itu data kategorinya, dia berupa objek. Jadi kita bisa ambil ID dan juga name-nya untuk inputan kategorinya nanti. Dan di bagian konten itu sudah masuk dan title-nya juga sudah masuk. Nah, di tahap selanjutnya kita akan coba masukkan inputannya ini masuk ke dalam file base-nya, yaitu file store kita. Datanya yang ada di sini, collection-nya. Kita masuk dulu ke dalam codingan. Berarti untuk membuat fungsi tambah beritanya, kita masuk ke dalam storage-nya, yaitu news storage yang ini, yaitu menjalankan fungsi yang bagian yang ini untuk menjalankan handle submit-nya. Nah, cuma di sini kita butuh beberapa hal yang kita import. Contohnya mungkin seperti fungsi db, yaitu konfigurasi dari config firebase. Dan juga kita butuh di sini yaitu storage-nya dari use out storage. Nah, ini kita butuh untuk mengambil nilai dari related by-nya nanti, jadi berdasarkan user yang login. Nah, sini cara panggilnya karena dia satu folder, kita langsung panggil saja out storage-nya. Sini use out storage. Dan satu lagi, pada saat siap berhasil melakukan tambah datanya, kita coba pindahkan dia ke halaman tampil semua beritanya. Nah, ini kita coba panggil fungsi dari view router-nya, yaitu use router dari view router. Jadi tiga ini yang kita import. Selanjutnya di sini kita bisa lakukan comment. Ini untuk routernya kita tampung ke dalam cons router sama dengan use router. Kemudian untuk storage-nya, storage kita komen / sebagai penanda. Untuk storage-nya kita panggil yang tadi
yaitu out storage. Dari out use out storage. Dan untuk konfigurasi database-nya kita buat juga collection-nya. Ini untuk collection cons, kita sebut saja namanya nanti news collection, sama dengan kita import collection. Nah ini kita belum import, kita import collection dari Firebase Store dan juga add docs untuk tambah dokumennya. Nah, di dalam collection-nya kita panggil konfigurasi dari Firestore-nya yaitu db. Kemudian nama dari collection-nya kita bisa masukkan berupa string. Kita buat saja namanya news. Nah, selanjutnya di sini kita sudah buat untuk fungsinya dan beberapa hal-hal yang kita butuhkan ya, yaitu untuk out storage untuk mengambil data dari user yang login untuk ditampilkan di data dari related by-nya nanti atau ditulis oleh, dan routernya untuk mengarah ke router tampil semua beritanya nanti. Ini kita buat kondisi if jika is update-nya itu bernilai true, itu akan melakukan tambah datanya. Sini news titik is update dari sini. Jika dia bernilai true di sini berarti dia lakukan yang namanya update datanya, update data. Nah, tapi selain itu berarti dia jalankan di sini tambah datanya. Di sini kita buat dulu yang untuk tambah data. Tambah data. Untuk created add-nya kita butuh yang namanya mengambil data yang sekarang. Kita buat sini tampung ke dalam variable cons now, ambil dari date, tanggal yang sekarang atau waktu kita sekarang. Kemudian buat tambah dokumennya wait add docs new collection dari variable collection. Kemudian objeknya apa-apa saja atau datanya apa-apa saja. Nah, pertama untuk title ini kita ambil nilainya dari news titik title dari reaktifnya. Kemudian untuk konten ambil dari news titik konten. Nah, yang kategori ini kita buat unik, dimana untuk kategori kita buat dia datanya berupa objek. Itu untuk ID-nya kita ambil dan juga untuk name-nya news titik kategori titik name. Oh, di sini ID, sorry. Dan news kategori titik name untuk key name. Ini untuk kategorinya. Selanjutnya untuk nilai default dari isApprove-nya kita buat false. IsApprove titik 2 false. Kemudian image-nya kita buat dia jadi 0 dulu nilainya. Dan untuk return by, nah ini juga kita buat berupa objek, yaitu kita ambil nama dari user yang login, ID-nya dan juga emailnya. Nah, untuk ID berarti kita ambil dari out storage-nya ini. Out storage yaitu current user titik ID. Kemudian untuk name-nya out storage current user yaitu name. Dan untuk email itu ambil dari out storage current user email. Dan yang terakhir yaitu untuk kolom created add-nya atau tanggal pembuatan dari datanya atau dokumennya. Created add titik 2 ambil dari waktu sekarang dari variable now-nya ini.
Dan setelah berhasil melakukan add dokumennya, kita tampilkan saja berupa alarm biasa. Berhasil tambah dokumen berita. Dan satu lagi yaitu untuk routernya. Jadi pada saat dia selesai melakukan tambah dokumennya, kita arahkan dia ke halaman tampil semua beritanya. Sini kita arahkan. Setelah kondisi else-nya, penutupnya kita taruh di bawah. Router titik push, kita arahkan ke name dari rootnya. Sini name titik 2, kita cek name-nya apa. Ini untuk mengarah ke tampil semua beritanya yang name-nya news, yang ini dari dashboardnya. Oke, kita masukkan ke sini berupa string. Nah, selanjutnya kita coba testing berhasil atau tidak. Kita masuk saja langsung ke web browser. Kita reload dulu, kita close console log-nya. Kita coba masukkan berita, dan untuk teks kontennya saya ambil saja teks random di forum Ipsum. Saya ambil mungkin 3 paragraf. Generate. Oke, nah ini untuk isi dari kontennya. Masukkan ke konten. Nah, judul beritanya apa? Contoh di sini berita politik terbaru. Dan untuk kategorinya, kita masukkan ke kategori politik. Kita coba submit. Nah, dia muncul alarmnya berhasil tambah dokumen berita. Kita oke. Dia akan mengarah ke halaman tampil semua beritanya nanti. Meskipun kita belum buat fungsinya di sini atau tampil semua beritanya. Nah, kita cek di dalam file storage-nya apakah sudah masuk atau tidak. Nah, sini kita reload. Ini data beritanya masuk. Nah, ini untuk ID-nya kita dapat ID dari kategori dan juga nama dari kategorinya yang berupa objek, konten beritanya, kemudian created date-nya, waktu pembuatan dari filenya atau dokumennya. Nah, ini field dari image-nya itu null, is approved masih bernilai false, dan title-nya berita politik terbaru. Ini written by. Nah, ini ada typo penulisannya, kita abaikan dulu saja atau kita coba fixkan dulu yang written by-nya yang typo ini. Kita hapus dokumennya dulu secara manual. Delete collection, news, delete. Oke, kita coba masuk lagi ke codingan. Ada typo di sini. Written by, ditulis oleh. Kita coba lagi tambah beritanya. Sini kita sudah ubah filenya. Masuk lagi ke sini, reload, tambah, masukkan beritanya, berita politik terbaru 2. Untuk kontennya kita masukkan politik, submit. Oke. Nah, kita cek di file storage database-nya, reload. Nah, untuk news di sini sudah benar untuk written by-nya, yaitu email user yang login, ID-nya dan juga name-nya. Nah, ini dia ambil berdasarkan PIN-nya kita yang ada di sini di view. Yang PIN-nya yang ini diambil email, ID dan juga name dari user yang login atau current usernya. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan tentang tambah data dokumen beritanya untuk fitur CLUD-nya. Di video berikutnya kita akan coba untuk menampilkan beritanya di halaman sini, yaitu untuk fitur read data di dalam CLUD-nya.
Jadi like video kalau kalian suka, dislike saja kalau tidak. Share ke teman-teman kalian jika video yang dapat membantu teman-teman kalian juga. See you next video, have a nice day and bye.